Jenderal Gusta syukur kebersamaan, di mana pada pagi hari ini kita semuanya masih diperkenankan untuk berkumpul silaturahmi dalam rangka bareng-bareng belusuan. Semuanya akan mendapatkan pencerahan, sehat semuanya, lancar dalam belusuannya, mendapatkan ilmu peninggalan belusuan dan sinau bareng, peninggalan Mangkunegara dan bedah buku Sambel Nyowo saya nyatakan dibuka. Langsung masuk ke bus sesuai daftar karena ini sudah namanya Desa Setreng, karena dulu Mangkunegara ketika kalah dia membawa istrinya ke tengah hutan. Nah, tempat istri-istri di tengah hutan itu kini jadi desa namanya Setreng. Ini sangat bagian tanggal-tanggal ini korespondensi itu disobek. Jadi kalau bapak arsipnya itu korespondensi itu disobek. Jadi ada beberapa tanggal di masa ini korespondensi bagian Mangkunegara di Jumenengke ini tidak ada di arsip Pasegelan. Ini dibiayai oleh Mangkunegara. Jadi Mangkunegara itu punya anak perempuan namanya Raden Ajeng Sombro. Dia dinikahkan dengan Mas Guntur. Mas Guntur itu satu. Nah, terus kalau di situ tadi tidak tertulis yang menjadi dasar beliau menjadi Mangkunegara satu itu apa? Nah ini, sekarang yang jadi misteri ini itu foto beliau jujur itu. Ini kok apa memang sengaja disembunyikan atau memang di era itu nggak sempat ada fotonya karena perang Jawa yang berkepanjangan di bawah. Terus
Yang ketiga, yang dari penasaran, memang saya sering diskusi dengan Pak Talo. Memang ada yang berpendapat bahwa beliau Mangkunegoro I itu dulunya dianggap berontak, memang dianggap berontak gitu kan. Tapi kalau Pak Sino ya, Pak Sino beda versi SMK Negeri 8 Suranaka atau SMK Solo. Saya sama dengan Mbak Fitri, ini sebenarnya modus supaya dapat buku secara gratis. Yang jadi pertanyaan saya, mengapa Mangkunegoro I ini ya, ini yang kita tahu itu jalur peninggalan Mataram itu kan Jogja, Solo, mulai dari. Nah, kurang lebih yang saya mempelajari sejarah itu untuk mempelajari masa lalu untuk bekal di masa depan ya, selama ini ya begitu. Nah, di sini saya akan bertanya sekali dan saya penasaran sekali karena baik Bu Yeni, Mas Rindra dan sedulur-sedulur semak Brokar di sini pasti sudah memperdalam tentang peradaban Mangkunegoro atau Keraton Mangkunegaran itu sendiri dari awal berdiri sampai sekarang lah gitu. Nah kemudian yang saya menjadi pertanyaan karena di sini Mas Rindra itu secara riset, secara literasi juga sangat kuat dan juga termasuk juga belusuan dan juga mengenal sumber-sumber baik dalam maupun luar negeri. Saya akan bertanya dan menurut Mas Rindra sendiri itu dengan mempelajari dan memperdalam literasi secara baik di luar dan dalam dan luar negeri dan juga belusuan juga di tempat-tempat sumber di mana tempat sejarah itu terjadi. Saya akan bertanya dan rasa penasaran saya dan barangkali ini bisa dipakai apa saja nilai-nilai dan keunggulan tentang peradaban Mangkunegaran yang bisa dipakai sebagai bekal referensi dalam pembangunan bangsa dan negara saat ini. Ya, kurang lebihnya terima kasih. Saya Bahkan dianggap sebagai pahlawan nasional ya, Mangkunegoro I itu dianggap sebagai pahlawan nasional dan narasinya pada waktu itu karena melawan kolonial. Yang jadi masalah sejarah kita adalah jika semua orang yang melawan kolonial dianggap sebagai pahlawan, nah yang jangan-jangan yang juga membangun tapi tidak melawan kolonial tidak dianggap pahlawan. Ini narasi yang sering saya ceritakan atau kadang jadi pemateri diskusi untuk teman-teman di sejarah dan pendidikan sejarah Pak. Nah itu kadang-kadang yang sering terjadi hari ini. Rata-rata yang dianggap pahlawan adalah orang yang memusuhi VOC atau Belanda atau kolonial. Tapi kalau kita lihat kasus seperti misalkan Arum Palaka dan Hasanuddin, dua hal yang sama-sama di satu kerajaan yang sama, terus Arum Palaka dia didukung oleh Belanda dan Hasanuddin berjuang sendiri. Tiba-tiba yang jadi pahlawan Hasanuddin kan. Padahal Arum Palaka itu juga berjuang untuk wilayahnya dengan cara negosiasi juga. Nah, ini saya pikir sejarah ini sangat kompleks dan macam abut sanggani. Dan kalau kita ngomongin nilai, sebenarnya nilai yang paling besar dari Mangkunegoro itu bagi saya gelem susah. Itu ciri khas bangsawan zaman itu gelem susah. Selain karena kondisi ekonominya yang juga pas-pasan ya, atau dia disingkirkan secara simbolik dari keraton Solo. Nah, itu tidak mudah kita jumpai bangsawan di zaman dia berkuasa belum juga. Nah, itu yang sebenarnya nilai yang penting. Terus dia belajar di dalam dan di luar keraton itu penting juga. Jadi kadang-kadang ini juga terjadi di kampus-kampus kita hari ini, termasuk kampus saya di Seberang Bengawan itu ya. Kadang-kadang orang cuma berhenti di teks baca buku wes, tapi kita nggak tahu bagaimana sebenarnya ada apa sih di luar sana. Nah, Mangkunegoro itu mempraktekkan hal yang sangat berbeda. Ketika
bangsawan yang lain direct top down. Mangkunegoro ini dari bawah ke atas, dia keliling-keliling, ketemu kiai ya dia serawung, ketemu gento ya serawung, ketemu petani ya serawung. Mangkunegoro berjuang untuk Mangkunegoro, tidak untuk berjuang untuk perang yang lain. Perang yang lain itu ya perang untuk orang lain, seperti perang untuk Mangkubumi. Setelah dia jadi Mangkunegoro itu ada peristiwa-peristiwa yang cukup menarik. Bahkan ketika Pakepung itu kan si Mangkunegoro akhirnya mendapatkan bayaran sekitar 4.000 rial, menaruh tawaran pada penawar tertinggi. Akhirnya ya setelah itu dia punya senjata yang kuat. Legiun Mangkunegaran itu ada satu buku lagi namanya judul bukunya Legiun Mangkunegaran karya Iwan Santosa itu. Kemanapun penawar tertinggi Mangkunegoro berangkat. Legiun Mangkunegoro itu perang di Sumatera berangkat, perang di beberapa tempat berangkat. Dan setelah dia perang menang, dia membangun Projo Mangkunegaran itu dengan sangat baik. Dia membuat Mangkunegoro membuat perusahaan. Terus yang pertama itu tadi rendah hati, yang kedua tahu lapangan, ngerti wong cilik. Yang ketiga ini yang menarik, Mangkunegoro itu orang yang paling mengikuti pergerakan zaman. Jadi kalau ada istilah Jawa Yono zaman kelakon itu Mangkunegoro yang pertama kali melakukan. Ketika Mangkubumi. Nah, kurang lebih yang saya mempelajari sejarah itu untuk mempelajari masa lalu untuk bekal di masa depan. Ya, selama ini begitu. Nah, di sini saya akan bertanya sekali dan saya penasaran sekali karena baik Bu Yeni, Mas Indra dan sedulur-sedulur semak belukar di sini pasti sudah memperdalam tentang peradaban Mangkunegoro atau keraton Mangkunegaran itu sendiri dari awal berdiri sampai sekarang mungkin. Nah, kemudian yang saya menjadi pertanyaan karena di sini Mas Indra itu secara riset, secara literasi juga sangat kuat dan juga termasuk juga belusuan dan juga mengenal sumber-sumber baik dalam maupun luar negeri. Saya akan bertanya, dan menurut Mas Indra sendiri itu dengan mempelajari dan memperdalam literasi secara baik di luar dan dalam dan luar negeri dan juga belusuan juga di tempat-tempat sumber di mana tempat sejarah itu terjadi. Saya akan bertanya, dan rasa penasaran saya dan barangkali ini bisa dipakai. Apa saja nilai-nilai dan keunggulan tentang peradaban Mangkunegaran yang bisa dipakai sebagai bekal referensi dalam pembangunan bangsa dan negara saat ini? Ya, kurang lebihnya terima kasih. Saya Bahkan dianggap sebagai pahlawan nasional ya, Mangkunegoro I itu dianggap sebagai pahlawan nasional dan narasinya pada waktu itu karena melawan kolonial. Yang jadi masalah sejarah kita adalah jika semua orang yang melawan kolonial dianggap sebagai pahlawan, nah yang jangan-jangan yang juga membangun tapi tidak melawan kolonial tidak dianggap pahlawan. Ini narasi yang sering saya ceritakan atau kadang jadi pemateri diskusi untuk teman-teman di sejarah dan pendidikan sejarah. Nah itu kadang-kadang yang sering terjadi hari ini. Rata-rata yang dianggap pahlawan adalah orang yang memusuhi VOC atau Belanda atau kolonial. Tapi kalau kita lihat kasus seperti misalkan Arum Palaka dan Hasanuddin, dua hal yang sama-sama di satu kerajaan yang sama, terus Arum Palaka dia didukung oleh Belanda dan Hasanuddin berjuang sendiri. Tiba-tiba yang jadi pahlawan Hasanuddin kan. Padahal Arum Palaka itu juga berjuang untuk wilayahnya dengan cara negosiasi juga. Nah, ini saya pikir sejarah ini sangat kompleks dan macam abut sanggane. Dan kalau kita ngomongin nilai, sebenarnya nilai yang paling besar dari Mangkunegoro itu bagi saya gelem susah. Itu ciri khas bangsawan zaman itu gelem susah. Selain karena kondisi ekonominya yang juga pas-pasan ya, atau dia disingkirkan secara simbolik dari keraton Suro pada waktu itu.
Nah, itu tidak mudah kita jumpai bangsawan di zaman dia berkuasa bulan Juni. Nah, itu yang sebenarnya nilai yang penting. Terus dia belajar di dalam dan di luar keraton, itu penting juga. Jadi kadang-kadang ini juga terjadi di kampus-kampus kita hari ini, termasuk kampus saya di Seberang Bengawan itu ya. Kadang-kadang orang cuma berhenti di teks baca buku wes, tapi kita nggak tahu bagaimana sebenarnya ada apa sih di luar sana. Nah, Mangkunegoro itu mempraktekkan hal yang sangat berbeda. Ketika bangsawan yang lain direct top down, Mangkunegoro ini dari bawah ke atas, dia keliling-keliling, ketemu kiai ya dia serawung, ketemu gento ya serawung, ketemu petani ya serawung. Mangkunegoro berjuang untuk Mangkunegoro, tidak untuk berjuang untuk perang yang lain. Perang yang lain itu ya perang untuk orang lain, seperti perang untuk Mangkubumi. Setelah dia jadi Mangkunegoro itu ada peristiwa-peristiwa yang cukup menarik. Bahkan ketika Pakepung itu kan si Mangkunegoro akhirnya mendapatkan bayaran sekitar 4.000 rial, menaruh tawaran pada penawar tertinggi. Akhirnya ya setelah itu dia punya senjata yang kuat. Legiun Mangkunegaran itu ada satu buku lagi namanya, judul bukunya Legiun Mangkunegaran karya Iwan Santosa itu. Kemanapun penawar tertinggi Mangkunegoro berangkat. Legiun Mangkunegoro itu perang di Sumatera berangkat, perang di beberapa tempat dia berangkat. Dan setelah dia perang menang, dia membangun Projo Mangkunegaran itu dengan sangat baik. Dia membuat Mangkunegoro membuat perusahaan. Terus yang pertama itu tadi rendah hati, yang kedua tahu lapangan, ngerti wong cilik. Yang ketiga ini yang menarik, Mangkunegoro itu orang yang paling mengikuti pergerakan zaman. Jadi kalau ada istilah Jawa Kiyono zaman kelakon itu Mangkunegoro yang pertama kali melakukan. Ketika Mangkubumi yang lainnya masih pakai simbol-simbol, orang nganggo simbol. Ya pokoknya prajurit sinau senapan, ora usah nganggo jarik model kayak gini, nganggo celana dan seterusnya. Itu hal yang sangat monumental di tahun itu loh. Ini wayah dalem kok kaya ngene. Bahkan sangat keras. Jadi dan lompatan-lompatan berikutnya gitu. Legiun Mangkunegoro kedua membentuk Legiun Mangkunegaran. Dia dibiayai Belanda dan dia menaruh pada tawaran tertinggi. Upahnya kemudian ditabung jadi sampai ke Pakubono, Mangkunegoro keempat, bangun pabrik, bangun kebun, bangun villa-villa, bangun sampai Mangkunegoro 7. Pertama kali repertoar keraton dibawa keluar ya Mangkunegoro 7. Jadi tari-tari dalam yang dua keraton yang lain itu tidak berani membuat wayang, keluar aja, ambilkan ke jadi sekarang ya gitu. Dan akhirnya produksi deluang paling besar di Ponorogo. Deluang kertas itu paling besar di Ponorogo. Jadi musaf-musaf itu yang di Keraton Solo. Jika sebenarnya Mangkunegoro sepuh berhak untuk tahta, kenapa Projo atau Puro Mangkunegaran hanya berupa kadipaten dan bergelar KDPAH? Itu yang pertama. Yang kedua dari Bapak Edi Setiawan. Menurut Riklek, kalau Pangeran Sadurnyawa selesai berperang, dia suka minum minuman keras dan main perempuan. Menurut Anda bagaimana? Matur nuwun Bapak. Di saat Mangkunegoro pertama yang awalnya itu sangat memerangi VOC ya. Terlihat dari tahun 1756 mengibarkan bendera sabun nyawa dan habis itu memerangi VOC sampai akhirnya merdeka. Nah, tapi di sini setelah Mangkunegara tua dan kayak udah fokus sama kerajaannya sendiri, habis itu membaca babat apa tadi yang tadi saya lupa namanya, babat apa, lalu memutuskan untuk memerangi VOC. Nah, setelah itu disebutkan juga kalau menjadi penengah saat VOC mau melakukan penyerangan ke Surakarta. Nah, di situ kenapa kok setelah itu malah Mangkunegara I menjadikan VOC sebagai tangan kanan. Nah, di situ setelah itu juga Mangkunegara I juga memanfaatkan keadaan untuk masuk ke Keraton Solo dan menguasai di sana ya. Di sini kelihatan juga itu untuk pertanyaannya kenapa ada plot twist di situ dari
bagian kenapa kok langsung back dari membenci VOC tapi kok malah menjadikan mereka tangan kanan. Nah ini di sini eksibit keduanya juga terlihat dari bagaimana Pura-Mangkunegaran itu banyak mendapatkan barang impor dari Eropa. Nah itu terus habis ini eksibit yang kedua yaitu Mangkunegaran kedua yang saat itu militer dan saat Delus datang tuh memanfaatkan keadaan tersebut untuk membangun militer untuk kerajaan Mangkunegaran. Itu tuh jadi pertanyaannya tuh bagaimana sih politik dari Mangkunegaran satu dan apa yang mendasari politik tersebut, terus apakah ada titik balik dari politik yang digunakan dari Mangkunegaran itu yang titik balik yang menjadikan dia tuh yang membenci kok merangkul itu tuh, apakah ada titik baliknya? Itu aja pertanyaan saya. Mohon izin untuk bertanya, siapakah orang yang berjasa dalam mendidik fisik dan spiritual dari Mangkunegaran 1 serta bentuknya itu apa saja? Bentuk pendidikan itu gimana? Yang kedua ada